Lan, kok anaknya Ahmad ah? Lu ngadepin semuanya tuh pakai pikiran jernih, bukan dibawa pengaruh obat. Sini, Evel. Mulai, tidak? Saya nggak mau mulai. Pak, saya cuma mau tahu aja. Dia udah gak masuk kerja semenjak lu pukulin. Di episode sebelumnya, kita mulai mengetahui sebenarnya siapa pelaku kiriman teluh keluarga Wulan, yaitu Harun yang akhirnya merenggut nyawa Bu Astuti. Lalu muncul juga tokoh-tokoh baru yaitu Pak Ridho dan anaknya, Atik, yang ternyata mereka itu masih kerabatnya Harun. Lantas sebenarnya apa motif Harun melakukan itu? Dan bagaimana pula usaha Wulan, Esa, dan Wisnu untuk mengungkap semuanya serta mempertahankan nyawa mereka? Semuanya bakal terjawab jelas di episode 7 Teluh Darah Muka 2. Di awal film, kita dibawa flashback ke Banyuwangi tahun 1998. Saat itu, ada seorang warga yang tengah dihabisi oleh 3 orang bertopeng misterius lalu dibawa pergi. Hari berikutnya, orang tersebut ditemukan warga dalam keadaan mengenaskan di sungai. Penemuan mayat tersebut menggegerkan warga hingga sampai ke telinga Harun dan kakaknya, yaitu Kang Hasan. Iya, Harun tukang kebun keluarga Pak Ahmad. Ternyata dia dulunya orang Banyuwangi. Harun yang dulu adalah seorang yang alim dan sangat akhlakul karimah. Ora sira ora dewek, ngelelep ring kali. Mereka berdua tengah membicarakan soal penemuan jasad warga itu yang dirasa tidak wajar. Namun, gak ada yang tahu penyebabnya. Kang Hasan ternyata sudah beristri dan punya seorang anak yang pada saat itu anaknya punya penyakit radang paru-paru. Sudah dibawa ke dokter, tapi belum ditebus obatnya soalnya gak punya duit. Sesaat kemudian datang seorang nenek-nenek bernama Mbah Tin. Dia ngasih ramuan, katanya buat ngobatin anaknya Kang Hasan. Dun, Jolali tilu murah kening dadane. Matur suwun ya. Tak tinggal dilit ya. Setelah Mbah Tin pamit, Kang Hasan minta ke Harun barang titipannya, yaitu kameranya Harun. Kang Hasan pinjam dulu. Untuk alasannya, Kang Hasan gak bilang ke Harun mau dipakai buat apa. Yang penting nanti bakal dibalikin kalau anaknya udah sembuh. Arep kanggo paran, Kang. Kowe engko kadung wis mari tak balekno. Beralih ke tahun 2022, setelah dapat uang pesangon dari Wulan, Harun alias Manto ini neraktir Pak Ridho dan Atik pecel lele. Sambil terbatuk-batuk, Pak Ridho terus saja melahap suap demi suap pecel lele. Lalu Harun ini cuci tangan. Nah, pas dia cuci tangan, gak tahu kenapa dia itu ngambil kalungnya Pak Ridho. Entah untuk apa. Aku mulai saya. Tunggu. Iya, Mas. Setibanya di rumah, ternyata saudara-saudara, Harun memang sudah menyiapkan ritual untuk meneluh seseorang. Dan siapa yang mau dia teluh? Ya, benar sekali, Pak Ridho. Entah apa maunya si Harun ini. Dan ya, memang benar juga kalau dia yang neluh keluarga Wulan. Terlihat jelas foto-foto keluarga Wulan di situ. Wulan dan Wisnu serta beberapa kerabat lainnya hari itu memakamkan Bu Astuti. Setibanya di rumah, Wisnu yang mulai timbul dendam bilang ke kakaknya kalau mereka harus cari si Harun. Tapi lagi-lagi, Wulan masih gak percaya kalau si Harun pelakunya. Justru dia kembali emosi ke Wisnu hingga Wisnu pun malah akhirnya nyalahin Wulan. Sadar, jangan kebanyakan make. Aku sadar kalau ibu itu mati bukan karena Harun. Ini semua gara-gara lo kan? Setelah drama tadi, Wulan mewek di kamar sendirian. Dia yang gaplok, dia juga yang nangis. Esa ngerasa Wulan lagi butuh waktu sendiri supaya tenang. Pak Ridho akhirnya sadar kalau kalungnya hilang. Dia tanya ke Atik. Kata Atik, mungkin lupa naruh kali. Saat itu dia nggak ada pikiran bahwa hal buruk akan terjadi padanya. Kembali lagi ke tahun 1998. Pada waktu itu, Harun yang bercita-cita ingin menjadi seorang kiai hendak pergi jauh untuk menuntut ilmu. Sebelum pergi, Kang Hasan ngasih uang buat pegangan dia. Selain itu, dia juga ngasih kalung tasbih yang masih Harun pakai sampai saat ini. Harapan kakaknya, dengan kalung tasbih itu, dia senantiasa bisa ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Hasan menaruh harapan besar ke Harun supaya bisa menjadi seorang kiai dan membanggakan keluarga mereka. Belajar hang sregep. Hang dadi kiai. Beralih ke Wisnu. Dia masih benar-benar ngerasa kehilangan. Dia masuk ke kamar ibunya untuk sekedar melepas rindu. Namun, Wisnu justru ngelihat bunga yang sudah mulai layu itu. Dia keinget dulu pas Harun ngasih bunga di kamar ibunya.
Setelah bunga itu dibanting, terlihat di tengah-tengah bunga layu itu ada satu bunga kuncup yang masih segar. Ternyata di dalamnya ada buhul santetnya. Wisnu pun dengan segera mau kasih tahu kakaknya. Namun belum sampai bawah, Wisnu ngelihat Wulan sama Esa yang lagi masak sambil ngomongin dia. Kenapa yang ada di pikiran Wisnu itu cuman Harun lagi, Harun mulu. Wulan menganggap Wisnu itu halu karena kebanyakan make obat. Wisnu yang tadinya mau kasih lihat buhul itu akhirnya mengurungkan niatnya dan dia punya rencana sendiri. Wisnu ambil sebilah pisau, kemudian dia mencari data diri Harun di berkas-berkas lamaran kerja dan langsung capcus saat itu juga, entah mau kemana. Wulan dan Esa yang lagi sibuk masak gak ngeh kalau Wisnu pergi. Justru saat itu, sembari masak, Esa ngasih sedikit wejangan ke Wulan supaya dia bisa lebih ngertiin Wisnu. Karena bagaimanapun juga, saat ini hanya Wulan yang Wisnu punya. Beralih ke Pak Ridho, siang itu dia dengar suara dentuman dari atap rumahnya. Pak Ridho udah punya firasat buruk. Benar saja, dia kembali terbatuk-batuk, namun kali ini sudah sangat parah. Atik yang lagi rebahan santuy di kamar sambil scroll tok-tok langsung nyamperin bapaknya. Dan ternyata saudara-saudara, Atik menyaksikan sendiri bahwa dari mulut bapaknya keluar kelabang. Atik yang sangat panik menyarankan bapaknya buat pergi ke dokter. Tapi Pak Ridho sepertinya tahu kalau dia diteluh. Dia bilang dokter gak bakal bisa bantu. Satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah dengan melakukan ritual Banyuwangi. Ritual apa itu? Entahlah. Pak Ridho bilang kalau Atik nggak perlu tahu tentang ritual tersebut. Dan ya, Pak Ridho pun berencana untuk pergi ke Banyuwangi sesegera mungkin. Namun dia nggak izinin Atik buat ikut karena akan lebih aman jika Atik tetap di situ. Setelahnya Pak Ridho telepon temennya. Dia bilang kalau sepertinya dia mulai diserang. Apa jangan-jangan itu karena kejadian dulu? Entah apa yang Pak Ridho maksud. Pak Ridho minta ke dia buat sama-sama cari siapa pelakunya dan tumpas habis semuanya. Sebenarnya temennya bilang kalau dia nggak yakin bisa melakukan itu. Tapi karena ini menyangkut hidup dan mati, temennya menyuruh Pak Ridho untuk datang menemuinya. Atik nguping semua pembicaraan bapaknya. Golai terus mari ngelut ditumbas bareng-bareng ya aja. Ya wes, tante nih. Sementara Wisnu akhirnya mendatangi kediaman Harun. Dia tanya ke orang-orang tapi nggak ada yang kenal Harun. Wisnu akhirnya sampai di kontrakan Harun. Tapi kata si pemilik kontrakan, Harun udah gak ngontrak 4 bulan yang lalu. Malam pun tiba, Wisnu belum juga balik. Sedangkan Wulan malah lagi santuy nobar sama Esa. Sembari makan dessert, mereka berdua saling curhat menyampaikan keluh kesahnya. Lalu Wulan ini sok-sokan belepotan makan dessertnya. Ya Esa refleks bersin dong. Mereka malah ke bawah suasana dan saling adu jigong. Belum juga 5 menit mereka icip-icipan bibir, mereka langsung sadar dan canggung satu sama lain. Lalu Atik nelpon Esa. Atik cerita soal bapaknya yang batuk darah sampai keluar kelabang. Atik takut kalau bapaknya memang ada hubungannya dengan semua ini. Atik pun ngajak ketemuan sama Esa di tempat kemarin. Kita ketemu di tempat kemarin aja gimana? Boleh mas, besok pagi ya mas. Gue ikut ya besok. Kembali ke Wisnu saat dia ngeteh santuy di warung Cek Edoh. Ada mamang-mamang ojol yang lagi ngomongin Harun. Katanya si Harun itu ngutang sana sini sebelum pindah kontrakan, termasuk ke mereka. Wisnu yang dengar percakapan mereka pun langsung nimbrung dong dan minta alamat lengkapnya Harun yang sekarang. Malam itu juga Wisnu on the way ke sana dan sampai di Gang Sodikin. Kebetulan dia ngelihat Harun lagi keluar rumah. Dengan berbekal sebilah pisau, Wisnu menyibakkan tudung hoodie-nya dan mulai mengikuti Harun. Si Harun ini kayak dapat WA dari seseorang. Wisnu terus saja membututinya. Ternyata Harun punya Purel yang datang naik mamang ojol. Dibawalah si Purel itu ke rumahnya Harun. Wisnu ngintip mereka dari jendela. Harun dan Purelnya hendak silaturahmi kelamin. Harun bilang kalau dia harus pergi karena tugasnya di situ sudah selesai. Entah tugas apa yang Harun maksud. Lalu tanpa basa-basi, si Purel itu langsung nyeruduk Harun dengan brutalnya. Mereka berdua ini amat sangat birahi melebihi kucing. Sungguh beruntungnya Wisnu bisa menyaksikan live streaming secara gratis tanpa dipungut biaya dan tanpa dipotong pajak. Wisnu jadi canggung dong mau habisin si Harun. Masa lagi ngewong mau ditusuk sih? Ya sudah, dia pun kasih kesempatan ke Harun untuk memanjakan burungnya. Esok pun tiba. Di rumah,
Wulan didatangi oleh Bu Liliana. Bu Liliana bilang kalau dia dapat info, katanya Pak Ahmad itu meninggal karena dikirim teluh. Dan kejadian yang menimpa Wulan ternyata sama persis dengan apa yang keluarga Bu Liliana alami dulu. Keluarganya juga dikirim teluh oleh mantan partner bisnis ayahnya. Berawal dari suara dentuman keras dari atap, kemudian sekeluarga mengalami mual-mual hingga ayah Bu Liliana muntah paku. Dan naas, ayah Bu Liliana juga tidak selamat seperti Pak Ahmad. Pesan Bu Lili, Wulan harus gerak cepat untuk menemukan siapa pelakunya, karena setiap detik itu sangat berharga. Tapi sebelum memulai itu semua, kuncinya Wulan harus percaya, Wulan pasti bisa. Semuanya bakal berhenti kalau orang yang dendam dengan keluarga Wulan sudah tidak dendam lagi. Kamu harus gerak cepat. Kamu harus percaya dulu. Kamu harus bisa. Pasti bisa. Beralih ke Wisnu, dia baru bangun tidur setelah semalam tidur di emperan jalan. Dan pagi itu Wisnu memantapkan niatnya untuk menghabisi Harun. Sedangkan Wulan manggil-manggil si Wisnu, tapi yang ada di kamar hanyalah bungkus obat terlarang punya Wisnu dan kamar yang dalam kondisi berantakan. Wulan akhirnya telepon Wisnu yang lagi ngintip Harun. Wisnu bilang kalau dia udah nemuin alamat Harun, tapi lagi-lagi Wulan masih keras kepala. Ngapain sih, kurang kerjaan amat. Tapi Wisnu yang gak mau lagi dengar ocehan kakaknya langsung nutup teleponnya. Setelah purelnya Harun pergi, Wisnu mau masuk tapi pintu dikunci. Justru dia malah ngelihat Harun dari jendela yang tengah melakukan ritual. Langsung Wisnu inisiatif buat rekam dan dikirim ke Wulan. Setelah dikirimin video dan di share log, Wulan akhirnya percaya apa kata Wisnu. Langsung dia on the way ke sana sama si Esa. Pak Ridho pun siap-siap buat pergi ke Banyuwangi. Sebelum dia pergi, dia ngasih nomor WA temennya itu ke Atik. Kalau misal besok dia nggak bisa dihubungi, telepon saja nomor temennya. Atik kemudian inisiatif nawarin diri buat nganterin ayahnya sampai halte. Saat di jalan, ada mamang-mamang PLN yang tengah benerin korsleting listrik. Nah, saat itu juga Harun pun mulai melakukan kiriman ke Pak Ridho dengan menjerat lehernya menggunakan kalung yang Harun curi itu. Tepat di sebelah mamang PLN, Pak Ridho merasakan sakit yang luar biasa karena dicekik secara virtual. Atik pun sangat panik, tapi justru dia malah didorong oleh bapaknya sampai Atik gak sengaja kesetrum listrik. Untung saja Wisnu berhasil mendobrak pintu rumah Harun. Entah Harun ini budek apa saling fokusnya nyantet Pak Ridho sampai dia nggak denger pintunya didobrak. Wisnu tanpa basa-basi pun langsung menyerang Harun. Tapi Harun punya refleks yang bagus. Dia langsung menahan pisaunya Wisnu dan terjadilah duel maut di antara mereka berdua. Pak Ridho akhirnya lega. Dia lepas dari cekikan virtual itu karena si Harun tengah duel sama Wisnu. Wisnu dihajar habis-habisan oleh Harun. Ngerasa Wisnu sudah nggak berdaya, Harun pun melanjutkan ritualnya meneluh Pak Ridho. Tapi momen yang kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Wisnu menancapkan pisau itu tepat di punggung Harun. Harun yang gak terima langsung balik menyerang Wisnu. Dia pun berhasil mengambil alih pisau itu dan menancapkan di kaki Wisnu hingga pincang. Wisnu pun hendak melarikan diri, namun Harun masih saja mengejarnya sampai di depan rumah. Untung saja dengan sisa tenaga yang ada, Wisnu mampu menahan pisau itu hingga datang beberapa warga yang akhirnya membuat Harun kabur. Lalu Esa dan Wulan pun sampai di sana dan segera membawa Wisnu ke rumah sakit. Kita balik lagi ke Banyuwangi tahun 98. Saat itu Harun yang tengah menuntut ilmu harus kembali lagi ke desanya karena dia dapat kabar atas kematian kakaknya, yaitu Kang Hasan, secara mengenaskan. Persis seperti warga desa yang ditemukan meninggal di sungai tempo dulu. Lalu singkat cerita, saat jenazah Kang Hasan hendak dingajikan, ada beberapa warga yang menggibah almarhum. Katanya Hasan itu seorang dukun yang ngajarin warga nggak bener. Harun yang dengar percakapan itu langsung emosi dan bilang kalau kakaknya itu orang baik-baik. Nah, semenjak saat itu Harun mulai berubah menjadi seorang yang kufur. Dia meragukan atas kuasa Allah karena ngerasa hidupnya tidak adil. Harun juga bilang kalau dia pasti akan membalas para pelaku pembunuhan Kang Hasan. Di scene akhir, Harun yang berhasil kabur dari kejaran warga ngelihat Pak Ridho yang tengah memangku Atik yang tidak sadarkan diri. Karena masih ramai warga di sana, Harun pun langsung kabur. Apakah Harun masih akan tetap melanjutkan dendamnya?
Lalu, apakah Ati itu hanya tidak sadarkan diri atau meninggal? Dan sebenarnya apa motif Harun meneluh Pak Ridho dan keluarga Wulan? Apakah mereka ada hubungannya dengan kematian Kang Hasan? Lalu, sebenarnya siapa di balik 3 pria bertopeng itu? Semuanya masih menjadi teka-teki dan akan kita kupas tuntas di episode selanjutnya.